bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Andrianto Abdillah, saya biasa dipanggil Rian. Sekarang kita akan masuk ke mata kuliah Logika Informatika. Dan kita berada di pertemuan yang pertama ya teman-teman. Jadi semoga teman-teman masih semangat karena ini adalah pertemuan pertama ya. Nah, di Logika Informatika teman-teman akan mempelajari banyak hal ya terkait logika sebelum teman-teman melakukan implementasi pengkodean pada program ya. Nah, di mata kuliah ini teman-teman akan mengenal bagaimana sih konsep dasar daripada logika, termasuk proposisi, premis, dan kesimpulan. Kemudian teman-teman akan melakukan operasi logika dasar, lanjutan, dan pemecahan masalahnya hingga hukum-hukum logika, inferensi logika, gerbang logika, ekspresi logika kompleks, dan penerapannya pada dunia pemrograman. Itulah beberapa tujuan ya yang akan kita pelajari bersama sampai pertemuan terakhir. Nah, di pertemuan yang pertama kita akan membahas tentang pengantar logika. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengertian logika dan pentingnya logika dalam ilmu komputer, sejarahnya, penerapannya, hingga konsep dasar, proposisi, premis, dan kesimpulan. Pengertian logika. Logika adalah cabang filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip penalaran yang valid. Ini teman-teman perlu tahu dulu definisi secara umumnya. Ya. Dengan logika kita dapat menilai apakah suatu argumen itu benar atau salah, gitu ya, atau bisa tervalidasi atau tidak tervalidasi. Pentingnya logika dalam ilmu komputer atau informatika ya teman-teman. Itu untuk membuat programmer itu bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat nih ya. Kemudian contoh dalam penerapan dari pemrograman ya. Saat menulis code biasanya teman-teman akan menentukan flowchart ya, alur program. Nah, flowchart ini biasanya mengandung unsur-unsur yang berhubungan dengan logika, urutan, dan sistematis. Di mana logika ini akan mengatur program sedemikian rupa sehingga program ini bisa berjalan sesuai dengan perencanaan atau alur yang sudah dibuat. Kemudian kita akan membahas juga tentang sejarahnya nih teman-teman. Sejarah logika itu dipelopori oleh filsuf ya, filsuf Yunani yang bernama Aristoteles. Mungkin teman-teman juga pernah dengar beliau ya. Beliau itu pelopor logika matematika di abad Yunani ya, di abad Yunani ya. Meskipun di abad 19 dan 20 itu ada pelopor baru yaitu George Boole. George Boole ini dia akan melopori suatu logika yang bernama gerbang logika ya. Di mana beliau bisa menentukan logika-logika yang berhubungan dengan true and false. Nah, perkembangan logika secara modern ini menjadi sangat penting nih, karena digunakan pada pendesainan sirkuit digital. Jadi kalau kita balik lagi pada sistematika daripada hardware komputer, itu mengandung banyak sekali logik ya. Karena mengandung unsur-unsur yang berhubungan dengan bilangan biner 0, 1, true, dan false. Analoginya seperti ini. Bayangkan logika itu adalah sebagai fondasi di rumah teman-teman. Seiring berkembangnya zaman, rumah atau komputer itu semakin besar dan semakin kompleks ya. Semakin zaman, komputer itu semakin canggih ya. Tapi di fondasi logik itu tetap menjadi dasar gitu ya, yang menopang semuanya. Jadi sebagus apapun rumah itu pasti bahannya masih sama, masih semen gitu ya. Itulah analogi sederhananya. Nah, bagaimana sih penerapan logika dalam pemrograman dan sistem komputer nih teman-teman? Pemrograman biasanya mengandung suatu sistem atau metode di mana metodenya adalah metode pengkondisian atau if else. Mungkin teman-teman juga akan mempelajari mata kuliah tersebut di mata kuliah dasar pemrograman ya secara teknik.
Nah, pada contoh ini itu teman-teman bisa melihat bahwasanya ada program Python di sini. If suhu lebih dari 30, berarti jika suhu lebih dari 30, maka program akan mengeksekusi program yang ada di bawahnya, yaitu terlalu panas. Jika tidak, else, maka program akan mengeksekusi program yang ada di bawahnya, yaitu suhu normal. Itu logik yang sangat sederhana ya. Jika iya, maka ini. Jika tidak, maka itu. Gitu. Nah, konsep dasar proposisi, premis, dan kesimpulan. Proposisi adalah pernyataan yang bisa bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Nah, contohnya seperti ini. Angka 5 adalah bilangan prima. Ini adalah proposisi karena bisa dinilai benar atau salah. Ya kan? Karena siapapun yang nilai itu relatif kan. Angka 5 itu bilangan prima, iya, tapi kadang-kadang ada orang yang menilainya berbeda gitu kan. Jadi ini relatif, bisa benar atau salah, tergantung orang yang menjudge gitu ya. Nah, analogi sederhananya, anggap itu sebagai suatu kotak, di mana di dalam kotak ini ada sesuatu yang bisa bernilai benar atau salah. Kotak tersebut tidak berisi dua nilai sekaligus, jadi cuma satu doang ya. Jadi ada dua kemungkinan ya, 50-50 gitu. Nah, kalau premis itu adalah proposisi yang digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Premis itu biasanya digunakan dalam argumen logika. Nah, contoh dari premis itu seperti ini. Katakanlah ada dua premis atau pernyataan. Premis pertama yaitu semua manusia akan mati. Dan ini bernilai benar ya. Premis kedua, Socrates adalah manusia. Maka, berdasarkan dua pernyataan atau dua premis yang sudah disebutkan tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya Socrates akan mati berdasarkan premis tersebut ya. Nah, untuk memperjelasnya, bayangkan ada sebuah fakta ya, seperti ini nih teman-teman. Semua manusia memiliki hidung. Bayangkan itu sebuah fakta ya. Maka jika ada pernyataan atau premis seperti ini, semua manusia tidak memiliki hidung. Nah, kira-kira menurut teman-teman, ini jawabannya false atau true nih teman-teman, berdasarkan premis yang telah disebutkan tadi ya. Semua manusia tidak memiliki hidung, artinya false ya, jawabannya salah. Dan dia tidak atau melanggar daripada pernyataan sebelumnya. Nah, ngomong-ngomong soal logika, logika itu erat kaitannya sama kemampuan daripada otak kita. Otak kita itu dibagi menjadi dua bagian ya. Mungkin teman-teman juga sering menyebutnya atau sering mendengar soal ini, otak kiri dan otak kanan. Nah, otak kiri itu ternyata cenderung bisa mengingat kejadian yang sifatnya jangka pendek. Sedangkan otak kanan itu ingatan-ingatan jangka panjang. Biasanya kalau teman-teman memiliki memori jangka panjang atau waktu kecil, itu biasanya disimpannya di otak kanan. Tapi kalau kejadian-kejadian yang baru kemarin atau baru 5 menit yang lalu, itu pasti disimpannya di otak kiri. Nah, otak kiri itu mengandung beberapa materi ini, beberapa unsur yang biasanya disimpan di otak kiri. Itu soal bahasa, angka, logika, urutan, hitungan, dan detail. Artinya, kalau kita sekarang sedang membahas logika, artinya kita secara tidak langsung sedang melatih otak kiri kita ya, teman-teman. Nah, sedangkan di otak kanan itu memiliki beberapa unsur, yaitu kreativitas, konseptual, seni dan musik, gambar dan warna, dimensi, emosi, dan imajinasi. Nah, kira-kira kegiatan apa aja sih yang bisa meningkatkan logika berpikir ya? Biasanya kegiatan-kegiatan ini itu bisa kita lakukan atau bisa dilakukan setiap hari ini teman-teman.
seperti menyelesaikan teka-teki dan puzzle game gitu ya. Terus bermain game strategi, kemudian membaca dan menganalisis, termasuk membuat jadwal kegiatan setiap hari, memecahkan masalah sehari-hari, belajar pemrograman, dan diskusi. Ya, sebenarnya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tidak disebutkan, tapi bisa menjadi hobi teman-teman untuk meningkatkan kemampuan logika sekaligus kemampuan otak kiri teman-teman. Itulah pembahasan kita pada pertemuan yang pertama di mata kuliah Logika Informatika. Kita akan membahas lebih dalam terkait logika informatika dan bagaimana cara kita menyimpulkan suatu masalah ya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.